Tawasul begini, ini mah bagi murid yang awam harus dipapatahan satu persatunya, dibimbing satu kalimatnya. Nabi juga nanti ada hadisnya ngasih contoh bertawasul kepadanya. Nah itu contoh redaksi tawasul. Jadi jangan salah paham, gagal paham, nuding orang yang bertawasul syirik. Kenapa orang tawasul minta kepada para nabi, minta kepada mursyidnya? Padahal minta kepada mursyid, kepada nabi juga ya masih tafsir, bisa jatuh syirik, bisa tidak, tergantung i'tikadnya. Kalau minta kepada nabi, mengitikadkan nabinya anak Tuhan seperti Kristen, ya jatuh kepada syirik. Nah, jadi yang disebut tawasul adalah huwa ahadu turuqid du'a, salah satu dari metode cara berdoa. Dengan apa? Melibatkan al-mutawassal, melibatkan orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wajib hafal ini dalil tentang wajib tawasul. Wajib, hei orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Dicari udah ada apa belum? Berarti belum ketemu, makanya suruh cari. Ya bertiga wabtagu, cari. Artinya wasilah ini luas sekali, banyak bentuk wasilah. Apa wasilah itu? Ma yuqarribukum ilallah. Didefinisikan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i, yang disebut tawasul itu ma yuqarribukum ilallah, apa-apa yang mendekatkan kita kepada siapa? Ini teh mau berdoa kepada Allah tapi ini jauh di hati Allah teh, saking banyak dosa ya. Walaupun perintah Al-Quran, ud'uni astajib lakum, pintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan jawab. Ya, tapi hati deh meni asa jauh Allah tuh. Kenapa? Banyak dosa. Bertawasul aja kepada guru, bertawasul kepada mursyid, bertawasul kepada Rasulullah. Ya. Untuk apa? Liyuqarribukum ilallah, mendekatkan kita kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, annal mutawassal, zat atau makhluk yang ditawasuli, ma yaitu tawassala, tidaklah bertawasul, bihadihil wasilah, dengan wasilah ini, illa limahabbatihi laha, karena kecintaan Allah kepada al-mutawassal itu. Allah cinta gak kepada para nabi? Allah cinta gak kepada para ulama? Cinta. Nah, jadi i'tikad kita, kenapa kita bertawasul kepada nabi, kenapa kita bertawasul kepada mursyid? I'tikad kita karena Allah mencintai mereka. Ketika kita menyebut orang yang dicintai oleh Allah, Allah cinta gak kepada kita? Itu maksudnya. Makanya disebut tawasul itu salah satu bentuk cara dari meminta, dari berdoa. Ada berdoa tanpa bertawasul,
Ada doa dengan bertawasul. Doa tanpa tawasul pun kalau pengen diterima, bersolawatlah kepada Nabi. Sebetulnya bersolawat kepada Nabi itu sama dengan bertawasul kepada Nabi. Ya. Dalam satu hadis, doa itu mudabdabun bainas sama'i wal ardh, ngegantung antara langit dan bumi, turun enggak, naik sampai ke Allah tidak. Kenapa? Tidak bertawasul dalam doanya kepada siapa? Tidak bersolawat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berdoa, solawatlah kepada Nabi. Bisa di awal, di akhir, atau dua-duanya. Nah, jadi memahami tawasul, poin yang kedua, siapapun yang ditawasuli dalam meminta berdoa kepada Allah, tidaklah bertawasul kecuali kita meyakini orang itu dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Jangan bertawasul kepada orang yang dibenci oleh Allah. Ya Allah, aku meminta dengan kemuliaan iblis. Na'udzubillah. Jadi minta itu dengan orang yang dimurkai Allah, jangan orang yang dilaknat oleh Allah, bukan makhluk yang dilaknat oleh Allah. Atau bertawasulnya ke batu. Batu mulia apa enggak? Ya Allah, aku minta kepadamu dengan kemuliaan batu ini. Apaan batu itu? Atau ya Allah, aku minta kepadamu dengan kemuliaan pohon beringin ini. Berhubung pohonnya sudah ratusan tahun, berjenggot, ya. Si pohon beringin ada yang berjenggot enggak? Udah berjenggot, berkumis. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kemuliaan pohon beringin yang sudah ratusan tahun ini. Nggak ada manfaatnya itu mah, ya. Jadi al-mutawassal yang kita tawasuli itu yang diyakini berdasarkan Quran, sabda Nabi, dimuliakan oleh Allah. Para nabi, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Para mursyid, ulama, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu yang sah kita tawasuli. Dua itu poin. Yang ketiga, kita yang bertawasul disebut al-mutawassil. Nah, dikasrohkan isim fa'il. Tadi yang ditawasuli isim maf'ul, mutawassal. Nah, sekarang pemahaman yang ketiga, annal mutawassila. Orang yang bertawasul, siapa yang bertawasul? Kita. Lihat akidahnya, hatinya. Lau'i taqoda, apabila si yang bertawasul itu mengiktikadkan annaman, sesungguhnya orang tawassala, bertawasul si orang tersebut bihi, dengan orang tersebut, ilallah, kepada Allah, yanfa'u, memberikan madarat, wa yadurru, memberikan madarat, binafsi, dengan dirinya, faqad asyroka, maka dia jatuh kepada syirik. Perhatikan, kita orang yang bertawasul, minta kepada Allah, bertawasul dengan mursyid, bertawasul dengan Nabi kita, iktikad kita apabila orang yang kita tawasuli, mursyid, Nabi, bisa memberikan madarat dan manfaat dengan dirinya sendiri, bukan izin dari Allah. Nabi bisa menyembuhkan dengan sendirinya, perhatikan, bukan dengan izin Allah. Guru mursyid bisa menolong dengan sendirinya, guru itu bukan izin Allah, syirik itu. Kenapa? Sebab para nabi, para ulama, para mursyid itu adalah asbab, bukan yang hakiki. Yang hakiki siapa yang menolong? Allah. Yang hakiki siapa yang bisa memberikan madarat? Allah. Para nabi, para mursyid, majaji, sebab saja. Jadi bukan dengan sendirinya.
Kalau kita mengiktikadkan Nabi dengan sendirinya tanpa izin Allah, dengan sendirinya itu maksudnya tanpa izin Allah, bisa menolong, syirik kita. Kenapa? Menyekutukan Allah. Penolong yang hakiki siapa? Allah. Lalu ada penolong yang hakiki yang lain, Nabi, mursyid, jatuh syirik, menyekutukan Allah. Nah ini yang harus kita pahami. Contoh lagi, ya kata Mas Dul, mana Mas Dul teh? Ini dia, kecil-kecil tapi tenang. Ya Mas Dul tuh kecil-kecil tapi cabai rawit. Makanya dagangnya bakso. Ya. Jadi kita, i'tikad kita harus benar sesuai dengan bimbingan i'tikad. Masih ada yang ngantuk ini. I'tikad itu apa? Keyakinan. I'tikad itu keyakinan tuh harus sesuai dengan bimbingan ahlus sunnah wal jamaah. Di mana perhatikan, dalam ahlus sunnah wal jamaah itu mengenal ada yang hakiki, ada yang majazi. Yang hakiki yang menolong, yang memadaratkan. Siapa yang hakiki? Allah. Yang majazi siapa? Makhluk. Contoh, Mas Dul sakit, berobat ke IMC. Di mana IMC itu? Itu samping pesantren. Ya, kemudian disuntik sama dokter. Ya, kemudian dikasih obat. 3 hari diminum obatnya, ditaati arahan dari dokternya, sembuh. Itu kata Mas Dul, hebat dokter, hebat obat, bisa menyembuhkan. I'tikad di hatinya, dokter secara dirinya, obat secara dirinya bisa menyembuhkan. Syirik jatuhnya. Kenapa? Ada penyembuh lain yang hakiki. Hakiki itu yang sendirinya. Allah kan dengan sendirinya menyembuhkan itu. Berarti jatuh kepada syirik. Sama minum obat juga. Sama kita berobat juga. Jadi kalau ada i'tikad di hati yang menandingi Allah, siapa Allah tuh? Penyembuh, pengobat, pemberi manfaat, pemberi madarat, pemberi rizki, pengatur, yang hakiki, yang tunggal. Lalu ada keyakinan lagi, dokter bisa menyembuhkan dengan sendirinya, dokter itu tanpa izin Allah. Maka jatuh kepada syirik. Apa syirik itu? Menyekutukan Allah. I'tikad ada penyembuh lain yang hakiki selain Allah. Hati-hati. Muni, tokcer gitu ya. Sampai di hatinya itu tokcer nih, benar-benar dengan obat ini, benar-benar obat ini bisa menyembuhkan. Jatuh kepada syirik. Tapi kalau dengan obat ini, sebab dokter ini hakikatnya izin Allah di hati. Sahih itu i'tikad yang benar menurut ahlus sunnah. Nah, di sini nih perbedaan tauhid syirik dalam masalah i'tikad kita. Jadi bukan berarti nabinya yang bisa membantu kita secara dirinya, bukan mursyid yang bisa membimbing secara dirinya mursyid. Tapi inilah sebab-sebab yang Allah tugaskan. Para nabi ditugaskan oleh Allah, para mursyid ditugaskan oleh Rasulullah. Bisa membimbingnya itu sebab apa? Diizinkan oleh Allah hakikatnya. Dokter bisa menyembuhkan, diizinkan oleh Allah bisa menyembuhkan. Allah yang hakiki. Itulah akidah sahihah, akidah yang benar dalam pandangan ahlus sunnah. Ya. Nah itu. Jadi ketiga pemahamannya, annal mutawassil, orang yang bertawasul kepada para nabi, kepada para mursyid, harus lurus akidahnya. Jangan meyakini nabi yang kita tawasuli,
mursyid yang kita tawasuli secara dirinya tanpa izin Allah bisa menolongnya, bisa membimbingnya. Ya. Tapi mursyid bisa menolong itikat kita hakikatnya Allah, karena mursyid dibimbing oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Nah itu akidah, keyakinan, keimanan yang sahih, yang benar, ya.